Prabowo PM Australia bahas kerjasama RI Australia di bidang pendidikan dan juga ekonomi. Rangkaian HUT Partai Gerindra ke-18. BNPB resmikan Huntara, Tanah Datar, Sumatera Barat. Polsek Serpong ungkap sabu 2 kg dan ribuan obat keras. Halo, selamat malam pemirsa. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam bersama saya Louis Ayu. Kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik seputar agenda dari Presiden Prabowo Subianto, peristiwa dan juga olahraga. Tentunya dalam program Menyapa Indonesia Malam. Dan inilah Menyapa Indonesia Malam selengkapnya. Kita awali informasi yang pertama, pemirsa. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat pagi. Kedatangan Albanese ke Indonesia untuk melakukan pertemuan dan memperkuat hubungan bilateral serta menandatangani terkait keamanan Indonesia dan juga Australia. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese kembali mengunjungi Indonesia dan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta pada Jumat pagi. Kedatangan Albanese di Istana Merdeka diiringi 80 pasukan berkuda dan disambut langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Keduanya melakukan pertemuan bilateral. Dialog antar kedua pemimpin negara ini diharapkan produktif untuk meningkatkan kerjasama dalam berbagai bidang. Agenda utama pertemuan keduanya salah satunya adalah penandatanganan Traktat Keamanan Bersama Australia-Indonesia. Traktat dinilai menjadi tonggak penting yang mencerminkan kepercayaan mendalam antar dua negara. Selain membahas keamanan regional, pertemuan keduanya turut membahas perdagangan, investasi, pendidikan, dan pembangunan. Hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Australia memasuki tahun ke-77. Indonesia dan Australia akan terus menjalin kerjasama dalam berbagai bidang. Kunjungan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese ke Indonesia merupakan lawatan resmi yang kelima. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menandatangani Traktat Keamanan Bersama Indonesia-Australia. Perjanjian ini menjadi tujuan untuk menjaga stabilitas kawasan. Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menandatangani Traktat Keamanan Bersama Indonesia-Australia. Penandatanganan digelar di Istana Merdeka, Jakarta Jumat pagi ini. Prabowo dan Albanese menekan langsung dokumen perjanjian tersebut. Prabowo menyebut perjanjian itu merupakan penegasan hubungan erat Indonesia dan Australia. Perjanjian itu ditujukan untuk menjaga keamanan nasional masing-masing negara. Prabowo menyatakan Indonesia ingin bersahabat dengan semua negara. Dia berkomitmen terus menjaga hubungan baik dengan negara lain. Melalui penandatanganan Traktat Keamanan Bersama, Perjanjian Keamanan Bersama ini mencerminkan tekad kedua negara untuk terus bekerja sama secara erat dalam menjaga keamanan nasional masing-masing, serta berkontribusi nyata bagi perdamaian dan stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Bagi Indonesia, hal ini mencerminkan komitmen teguh terhadap prinsip bertetangga baik dan kebijakan luar negeri kita yang bebas aktif. Indonesia dan Australia ditakdirkan untuk hidup berdampingan, dan kita memilih membangun hubungan tersebut atas dasar saling percaya dan itikat baik. Indonesia ingin bersahabat dengan semua pihak, dan kita tidak ingin punya musuh manapun. Untuk itu,
Kami meyakini bahwa perjanjian ini akan menjadi salah satu pilar penting bagi stabilitas dan kerjasama di kawasan kita. Penandatanganan itu juga dihadiri Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Mensesnek Prasetyo Hadi, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, hingga Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Sementara dari pihak Australia, yakni Menteri Luar Negeri Australia, Penny Wong. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan ini membahas penguatan kerjasama Indonesia-Australia khususnya di bidang pendidikan dan juga ekonomi. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Istana Merdeka Jakarta pada Jumat 6 Februari 2026. Pertemuan ini menegaskan komitmen kedua negara untuk memperkuat hubungan bilateral yang telah terjalin erat. Penguatan kerjasama Indonesia-Australia terutama difokuskan pada sektor pendidikan dan ekonomi. Data Department of Foreign Affairs and Trade pemerintah Australia menunjukkan kemitraan kedua negara terus berkembang. Sekitar 24.000 mahasiswa Indonesia tercatat belajar di Australia pada 2025. Dengan dukungan beasiswa Australia Awards, kolaborasi kampus, serta program Bright and Inovasi senilai $55 juta Australia pada periode 2024 hingga 2027. Sementara di sektor ekonomi, kemitraan ditopang Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement. Nilai perdagangan bilateral meningkat signifikan hingga $35,38 miliar Australia pada 2024, disertai surplus perdagangan bagi Indonesia, peningkatan investasi timbal balik, serta kunjungan sekitar 1,75 juta warga Australia ke Indonesia pada tahun 2024 hingga 2025. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto melantik 2 pejabat strategis, yaitu posisi Wakil Menteri Keuangan dan Hakim Mahkamah Konstitusi. Adapun posisi Wakil Menteri Keuangan diisi oleh Juda Agung dan Hakim Konstitusi diisi oleh Adis Kadir. Presiden Prabowo Subianto melantik 2 pejabat strategis untuk posisi Wakil Menteri Keuangan dan Hakim Mahkamah Konstitusi di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis sore 5 Februari 2026. Adapun posisi Wakil Menteri Keuangan diisi oleh Juda Agung yang menggantikan Thomas Ciwandono dan posisi Hakim Mahkamah Konstitusi diisi oleh Adis Kadir yang menggantikan Hakim Arif Hidayat. Dalam proses hikmat tersebut, Adis Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi mengucapkan sumpah terlebih dahulu. Disusul dengan pengucapan sumpah oleh Juda Agung yang didahului oleh Presiden Prabowo Subianto. Bersediakah saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Apabila demikian harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Tampak dalam pelantikan dan pengucapan sumpah jabatan ini pun dihadiri oleh sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih yang lain. Selain itu, pelantikan ini juga dihadiri oleh perwakilan dari jajaran Mahkamah Konstitusi, mulai dari Sekjen Heru Setiawan, Wakil Ketua Saldi Isra, hingga Ketua MK Suhartoyo. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Usai dilantik Presiden Prabowo, Juda Agung mengungkapkan arahan dan tugasnya sebagai Wakil Menteri Keuangan yang baru. Juda menyebut Kementerian Keuangan memiliki mandat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi atau perekonomian dan memuluskan sejumlah program dari Presiden Prabowo. Presiden Prabowo resmi melantik Juda Agung sebagai Wakil Menteri Keuangan baru setelah ditinggalkan oleh Thomas Ciwandono. Pelantikan ini dilakukan di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis 5 Februari 2026 bersama dengan pengucapan sumpah untuk Hakim Konstitusi Adis Kadir. Usai dilantik, Juda mengaku belum mendapatkan arahan spesifik dari Presiden Prabowo
Kendati begitu, Juda menyebut bahwa Kementerian Keuangan memiliki mandat untuk mendorong pertumbuhan perekonomian dan memuluskan sejumlah program Presiden Prabowo. Terlebih, Juda pun optimis dengan pengalaman sebelumnya sebagai Gubernur Bank Indonesia dapat membuat sinergi antar sektor berjalan dengan mulus. Enggak ada. Tapi intinya dari Presiden bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mencapai program-program pemerintah yang sudah dicanangkan, tentu saja perlu koordinasi antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, dan juga tentu saja kebijakan di sektor real, sehingga ini menjadi efektif di dalam upaya kita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan. Sementara itu terkait dengan pembagian tugasnya bersama dengan Menteri Keuangan Purbaya dan Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Juda menyampaikan akan berkoordinasi dan berdiskusi terlebih dahulu. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Mahkamah Konstitusi Soehartoyo yakin Adis Kadir akan memosisikan dirinya sebagai Hakim MK seutuhnya karena sudah keluar dari Partai Golkar. Dia mengungkit prinsip Hakim MK yakni independen dan tak terafiliasi. Ketua MK Soehartoyo yakin Adis Kadir akan memposisikan diri sebagai Hakim MK seutuhnya karena sudah keluar dari Partai Golkar. Ia mengungkit prinsip Hakim MK yakni independen dan tak terafiliasi. Terkait kekhawatiran publik soal potensi konflik kepentingan dari perkara yang disidangkan Adis Kadir nanti, Soehartoyo mengatakan pihaknya akan membahas hal itu lebih lanjut. Ia akan berkoordinasi dengan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK. Seharusnya dengan beliau pernah menyatakan mundur dari partisipan itu, seharusnya sudah bagaimana memposisikan sebagai hakim MK dan hakim pada umumnya kan, harus independen, mandiri, tidak lagi berafiliasi kemana-mana, ke konstitusi, hukum dan keadilan. Dah. Prof, kalau Lalu kan ada permintaan juga supaya dia tidak mengikuti dan dilibatkan dalam sidang-sidang. Nanti kami belum melihat itu ya. Nanti kami akan putuskan melalui rapat hakim atau ya mungkin juga dari MK-MK juga akan mengingatkan juga. Prof, sejauh mana relevansinya keberatan itu. Cukup, Prof. Oke ya. Ya, sedikit Prof. Ya, beberapa ahli hukum tata negara ini kan banyak yang mengkritisi, Prof. Nah, ini mungkin untuk menjaga integritas MK sendiri, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada publik, Prof. Oh, saya kira secara umum bahwa hakim MK selalu jaga integritas. Saya kira tidak yang baru tuh. Yang lama saja selalu konsisten seperti itu, apalagi yang baru. Tapi mungkin sesama kolega nanti juga akan mengingatkan. Lebih lanjut, Soehartoyo yakin Adis Kadir akan menjaga integritas hakim. Ia menilai hal itu sudah otomatis diterapkan dalam diri. Sebagaimana diketahui, Adis Kadir telah resmi ditetapkan menjadi Hakim MK setelah membacakan sumpah jabatan di depan Presiden Prabowo Subianto. Pembacaan sumpah jabatan itu digelar di Istana Negara Jakarta pada Kamis sore kemarin. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming menerima audiensi Ikatan Mahasiswa Sumatera Utara di Istana Wakil Presiden Jakarta pada 5 Februari 2026. Dalam kesempatan itu, Wapres mengapresiasi antusiasme dan semangat IPSMU ini dalam melestarikan ulos sebagai bagian dari kekayaan budaya Sumatera Utara. Bertempat di Istana Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menerima audiensi Ikatan Mahasiswa Sumatera Utara pada Kamis 5 Februari 2026. Wapres mengapresiasi antusiasme dan semangat IMSU dalam melestarikan ulos sebagai bagian dari kekayaan budaya Sumatera Utara. Menurutnya, inisiatif tersebut sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga dan mengembangkan kebudayaan nasional agar tetap lestari. Dalam kesempatan itu, Wapres juga menyampaikan dukungannya terhadap upaya pengajuan ulos sebagai warisan budaya tak benda UNESCO.
Saat ini ULOS diketahui telah masuk dalam daftar tunggu pengajuan pada organisasi internasional tersebut. Melalui berbagai langkah tersebut, Wapres menilai ke depan terbuka kemungkinan adanya penetapan Hari ULOS Nasional sebagaimana Hari Batik Nasional, sekaligus mendorong semakin banyak budaya Indonesia yang memperoleh pengakuan di tingkat internasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemerintah menyiapkan arah baru pengembangan kawasan transmigrasi guna mendorong pemerataan pembangunan wilayah sekaligus memperkuat ketahanan pangan, energi dan air di tengah tekanan global serta resiko perubahan iklim. Pengembangan transmigrasi dilakukan melalui dua pendekatan utama, yakni revitalisasi dan transformasi, di mana revitalisasi difokuskan pada pembenahan infrastruktur dasar di 154 kawasan transmigrasi yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Dalam Town Hall Meeting Transformasi Transmigrasi tahun 2026 yang digelar di kantor Menko Infra, Tamrin, Jakarta Pusat Kamis siang, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menekankan revitalisasi wilayah tujuan dan transformasi sumber daya manusia menjadi kunci dari program transmigrasi. Revitalisasi difokuskan pada pembenahan infrastruktur dasar di 154 kawasan transmigrasi yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. AHY juga mewanti-wanti soal transformasi daerah, transmigrasi, dan sumber daya manusianya. Sebab SDM dan wilayah transmigrasi harus memiliki nilai tambah yang ujungnya untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Atas dasar itu, AHY menyoroti intervensi akademisi untuk mengidentifikasi potensi lokal dan SDM di wilayah transmigrasi, di mana dari penelitian yang ada, maka pengembangan potensi bisa dimaksimalkan. Kami tentunya mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Kementerian Transmigrasi yang tidak lelah pagi siang malam berupaya untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah Indonesia, khususnya di 154 kawasan transmigrasi yang bergelar dari Aceh hingga Papua. Ada dua hal yang tadi disampaikan oleh Pak Mentrans, bahwa pertama, program yang kita harus sukseskan adalah revitalisasi. Revitalisasi kawasan transmigrasi ini penting karena jangan sampai apa yang sudah ada tidak optimal. Dan tulang punggung dari revitalisasi ini adalah pembangunan atau perbaikan infrastruktur dasar. Jadi kita harus memastikan sebuah kawasan transmigrasi benar-benar memiliki kesiapan infrastruktur, apakah jalannya, perumahannya, listriknya, komunikasinya, termasuk juga jika itu merupakan daerah pertanian, kita pastikan ada sumber air untuk bisa bukan hanya dikonsumsi oleh rumah tangga, tapi juga untuk perairan sawah dan kebun. Ya. Maka bagaimana pertumbuhan yang pro rakyat, pertumbuhan ekonomi yang pro rakyat, itu tentu saja pertumbuhan ekonomi yang membuka lebih banyak lapangan kerja untuk masyarakat lokal. Oleh karena itu barulah nanti vokasi ataupun peningkatan kapasitas serta pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu kunci supaya masyarakat setempat itu terserap oleh investasi yang dikembangkan di dalam kawasan transmigrasi. Jangan sampai nanti ada peluang investasi, tenaga kerja terbuka, tapi masyarakat tidak terserap sebagai tenaga kerja karena kapasitasnya kurang. Tak hanya mampu memenuhi kebutuhan lokal, kawasan transmigrasi juga dinilai berpeluang besar menembus pasar global, hingga dapat menarik investasi yang bisa meningkatkan perekonomian. Dari Jakarta, Diau Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Badan Statistik atau Badan Pusat Statistik mencatat konsumsi rumah tangga pada kuartal keempat 2025 tumbuh 5,11%. Peningkatan itu didukung oleh daya beli masyarakat yang stabil dan stimulus dari pemerintah. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga Indonesia pada akhir 2025 menunjukkan tren positif. Badan Pusat Statistik mencatat konsumsi pada kuartal 4 tumbuh 5,11% secara tahunan, naik dari 4,98% pada periode yang sama tahun sebelumnya. Kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap pertumbuhan ekonomi triwulan 4 mencapai 53,63%, dengan ekonomi tumbuh 5,39%. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menilai daya beli masyarakat tetap stabil berkat dukungan pemerintah.
Pada kuartal 4 2025, pemerintah menyalurkan 37,4 triliun rupiah melalui program magang, PLTS, dan diskon tiket transportasi selama Natal dan Tahun Baru untuk menjaga konsumsi dan aktivitas ekonomi. Ini kita merekam seluruh data yang terjadi di dalam perekonomian Indonesia karena memang salah satunya adalah daya beli masyarakat tetap terjaga, kemudian adanya insentif dari kebijakan ekonomi atau kebijakan stimulus ekonomi secara year on year. Bahkan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan juga tumbuh sekitar 3,35%. Stimulus transportasi terbukti mendorong sektor terkait, angkutan rel tumbuh 9,96% dan angkutan laut meningkat 9,8% secara tahunan, mencerminkan keberhasilan kebijakan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di akhir tahun. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Komisi Penyiaran Indonesia menyebut perlu ada penyusunan regulasi yang adaptif terkait pemanfaatan artificial intelligence atau AI untuk mampu menghadapi perubahan teknologi di masa depan. Aturan tersebut diperlukan dengan harapan agar pemanfaatan AI dalam industri penyiaran tetap relevan dan juga berjangka panjang. Komisioner KPI Amin Syabana mengatakan industri penyiaran saat ini banyak memanfaatkan AI di berbagai tahapan produksi, mulai dari praproduksi hingga produksi program. Namun Amin menilai perkembangan AI dalam industri penyiaran di Indonesia belum sepenuhnya diimbangi regulasi yang memadai. Bahkan sejumlah substansi penting juga belum diatur dalam pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran atau P3SPS. Menurutnya perkembangan teknologi informasi akan terus bergerak cepat dan sulit diprediksi. Oleh karenanya regulasi tersebut tidak boleh hanya bersifat jangka pendek. Ya, kalau untuk Indonesia, konteks Indonesia, tentu pemanfaatan AI tadi saya sampaikan merupakan sesuatu hal yang harus kita antisipasi oleh teman-teman lembaga penyiaran. Dan di semua lini mulai dari praproduksi, produksi sampai dengan pasca produksi itu akan menjadi suatu hal yang akan sangat lumrah digunakan oleh teman-teman lembaga penyiaran. Nah, tapi kan kita perlu tadi yang saya sampaikan koridornya yang harus diperhatikan oleh teman-teman lembaga penyiaran ya, sehingga akhirnya ketika sesuai dengan koridor tersebut maka tidak ada pelanggaran potensi yang bisa berdampak negatif kepada masyarakat. Dari Jakarta, Sri Dewi Adayadi, Mutia Agiani, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, inovasi taksi terbang meriahkan Singapore Air Show. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Simpo TV. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam, pemirsa. Informasi kami lanjutkan. Taksi terbang listrik mulai menarik perhatian dunia di Singapore Air Show. Pesawat generasi baru bertenaga listrik ini digadang-gadang menjadi solusi transportasi umum di masa depan. Sejumlah perusahaan penerbangan kini berlomba mengembangkan transportasi udara, termasuk taksi terbang untuk perjalanan urban. Taksi terbang listrik menjadi salah satu perhatian utama dalam Singapore Air Show pada tahun ini. Kendaraan udara inovatif ini diperkenalkan sebagai bagian dari masa depan transportasi perkotaan. Pesawat kecil bertenaga listrik tersebut dirancang untuk mengangkut penumpang seperti layaknya taksi, namun melalui jalur udara. Teknologi ini diharapkan dapat mengurangi kemacetan dan mempercepat mobilitas di kota besar. Sejumlah produsen penerbangan dan perusahaan memamerkan prototipe kendaraan udara mereka. Meski belum sepenuhnya beroperasi, taksi terbang ini diproyeksi mulai masuk tahap uji coba komersial dalam beberapa tahun mendatang. Pengembangan taksi terbang listrik juga menjadi bagian dari upaya global untuk mengurangi emisi karbon di sektor transportasi. Pesawat ini mengandalkan motor listrik dan teknologi lepas landas vertikal yang ramah lingkungan.
Singapura Airshow menjadi panggung strategis untuk menampilkan inovasi penerbangan masa depan. Taksi terbang digadang-gadang akan mengubah cara manusia bepergian dari transportasi darat ke langit. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-18, Partai Gerindra menggelar sejumlah kegiatan sosial secara sederhana. Kegiatan tersebut dilaksanakan di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, meliputi pembagian sembako, santunan kepada anak yatim, serta pembagian bibit pohon sebagai bentuk kepedulian sosial dan juga lingkungan. Dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-18, Partai Gerindra menggelar perayaan secara sederhana di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra. Perayaan ini diisi dengan berbagai kegiatan sosial yang menyentuh langsung masyarakat. Sejumlah paket sembako dibagikan kepada warga sekitar, serta santunan diberikan kepada anak-anak yatim. Kegiatan ini menjadi wujud kepedulian Partai Gerindra terhadap masyarakat, sekaligus sebagai bentuk syukur atas usia partai berlambar kepala burung Garuda yang ke-18 tahun. Tidak hanya itu, Partai Gerindra juga membagikan bibit pohon kepada masyarakat. Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk mendukung pelestarian lingkungan dan mewujudkan lingkungan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Meski digelar secara sederhana, peringatan Hari Ulang Tahun ke-18 Partai Gerindra berlangsung hikmat dan penuh makna, dengan harapan Partai Gerindra terus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Dan pembagian yang kali ini kami tambahkan bibit tanaman. Kenapa nggak pohon yang besar? Yang pertama adalah bibit ini adalah simbol bahwa ini kami 18 tahun ternyata baru awal dari sebuah perjuangan panjang. Sama seperti bibit. Masih kecil, harus dipupuk, harus dirawat untuk nanti berbuah dan bisa dinikmati oleh banyak pihak. Ini sama seperti Partai Gerindra 18 tahun, ternyata ini adalah masih awal dari sebuah perjuangan yang lebih panjang. Kita tahu bersama, bangsa ini punya permasalahan sangat besar, mulai dari tingkat kemiskinan, pendidikan, dan ketidakadilan. Mudah-mudahan dengan kami selalu berada di tengah masyarakat, kami tetap tegak lurus pada keadilan, kami tegak lurus pada kebenaran. Dari Jakarta, Jihan Nabila Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Fraksi Partai Gerindra DPR menggelar pelepasan bantuan sosial yakni ribuan sembako dan bibit pohon di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Pelepasan tersebut dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Partai Gerindra yang ke-18. Fraksi Partai Gerindra DPR menggelar pelepasan bantuan ke sejumlah wilayah dan yayasan panti asuhan di berbagai daerah. Pelepasan bantuan ini dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Partai Gerindra ke-18 yang dilakukan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Jumat pagi. Ketua Panitia HUT ke-18 Gerindra, Kawendra Lukistian mengatakan bantuan tersebut berupa ribuan sembako serta bibit pohon yang dapat ditanami oleh masyarakat. Dirinya menilai HUT Gerindra kali ini yakni mengedepankan kepedulian sosial, mengingat sejumlah daerah khususnya Sumatera dilanda bencana pada tahun lalu. Tentunya hari ini selain tadi kita melakukan pelepasan bantuan untuk sejumlah wilayah dan juga yayasan di berbagai panti asuhan, yatim piatu dan duafa, kita hari ini juga ada berbagai kegiatan. Kemarin sudah ada donor darah, ada bazar. Terus hari ini ada doa bersama, kita tidak merayakan yang seperti apa, kita tapi ini mengedepankan penuh makna melakukan doa bersama karena kita sama-sama tahu bahwa beberapa waktu terakhir ini Indonesia sedang dilanda banyak musibah di berbagai wilayah. Untuk itu kegiatan kita di HUT Gerindra ke-18 ini adalah mengedepankan kepedulian sosial, memberikan dampak kepada masyarakat seperti arahan Presiden kita Pak Prabowo bahwa Gerindra harus selalu ada di tengah rakyat, berjuang untuk rakyat, memperjuangkan kepentingan rakyat. Itu dan bahkan bukan hanya sembako, kita juga melakukan penanaman pohon sekitar hampir 8.000 lebih di sejumlah wilayah karena ini bagian dari perjuangan kita bahwa Indonesia ini seperti arahan Presiden kita harus menjadi Indonesia yang asri. Dari Jakarta, Farizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Warga sekitar kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra menyambut antusias kegiatan sosial dalam rangkaian Hari Ulang Tahun ke-18 Partai Gerindra. Warga mengaku senang dan terbantu dengan bantuan sembako serta bibit pohon yang dibagikan langsung kepada masyarakat.
Kegiatan sosial dalam rangkaian HUT ke-18 Partai Gerindra mendapat sambutan positif dari warga sekitar kantor DPP Partai Gerindra pada Jumat 6 Februari 2026. Warga mengaku senang karena bantuan sembako yang diberikan sangat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain sembako, Partai Gerindra juga membagikan bibit pohon sebagai upaya mendukung pelestarian lingkungan. Menurut warga, kegiatan ini menunjukkan kepedulian Partai Gerindra yang tidak hanya hadir dalam kegiatan politik, namun juga menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Dengan adanya kegiatan dan ulang tahun Partai Gerindra yang berada di Kelurahan Ragunan, yang bertempat di RW 04, alhamdulillah saya sangat bangga, antusias dengan kegiatan tersebut karena melibatkan warga masyarakat yang ada di RW 4 maupun RW 7 khususnya dan umumnya di Kelurahan Ragunan. Dan dengan adanya acara ulang tahun ini, mudah-mudahan Partai Gerindra selalu jaya, maju, sukses, dan apa yang diharapkan untuk ke depan bahwa negara ini butuh sosok dan butuh figur yang terbaik untuk anak-anak bangsa di Indonesia ini. Oh jelas, saya ngepres sama Prabowo dari dulu. Mungkin ada ucapan lain Pak, ada harapannya? Mudah-mudahan Prabowo sehat, panjang umur. Warga berharap di usia ke-18 tahun ini, Partai Gerindra di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dapat terus memberikan kontribusi nyata dan membawa Indonesia menjadi lebih baik ke depannya. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah politik luar negeri Indonesia dalam diskusi bersama tokoh nasional. Forum tersebut menjadi ruang pertukaran pandangan strategis guna memperkuat kebijakan luar negeri pemerintah ke depannya. Presiden Prabowo Subianto membuka ruang dialog strategis dengan mengundang tokoh nasional dan akademisi bidang politik luar negeri di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu 4 Februari 2026. Pertemuan ini menjadi forum pertukaran gagasan terkait arah kebijakan luar negeri Indonesia ke depan. Menteri Luar Negeri Sugiono menjelaskan, diskusi tersebut dihadiri pengamat hubungan internasional, pegiat diplomasi, mantan menteri dan wakil menteri luar negeri, akademisi, praktisi, serta pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI. Diskusi berlangsung terbuka dan interaktif dengan Presiden dan para peserta saling bertukar pandangan untuk membangun pemahaman bersama. Dalam rangka menjelaskan, kemudian berdiskusi, dan juga menyampaikan arah-arah politik luar negeri di mana beliau selaku kepala negara, kepala pemerintahan memegang kedaulatan penuh sebagai penentu arah kebijakan dan politik luar negeri. Masing-masing juga tadi beberapa tokoh menyampaikan pandangan mereka, kemudian pemikiran-pemikiran mereka, pertimbangan-pertimbangan yang pada intinya juga saya kira ya merupakan satu hal yang sebenarnya sudah koheren, sudah ada dalam pertimbangan dan pemikiran yang sama, sehingga diskusi yang terjadi menurut saya merupakan hal yang saling memperkuat. Saya tidak melihat pro dan kontra, tetapi tentu saja dari satu hal ada perspektif yang berbeda yang dibicarakan, dan pada ujungnya melihat segala sesuatu khususnya tentang politik luar negeri ini sebagai satu hal yang sama. Dan sesuai tadi apa yang menjadi arahan untuk menjadikan acara serupa sebagai suatu agenda yang sifatnya rutin, sehingga bisa dicapai suatu pemahaman atau frekuensi yang sama tentang arah dan kebijakan pemerintah yang dipimpin oleh Bapak Presiden, khususnya mengenai arah serta kebijakan politik luar negeri. Menurut Sugiono, berbagai masukan konstruktif disampaikan guna memperkuat perumusan kebijakan pemerintah. Ke depan, forum serupa direncanakan menjadi agenda rutin untuk menyamakan persepsi dan memperdalam pemahaman terkait politik luar negeri, sekaligus mempererat sinergi antara pemerintah dan para pemangku kepentingan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Riset dan Inovasi membahas kerangka riset inovasi jangka panjang guna memperkuat daya saing bangsa.
Adapun pembahasan dalam pertemuan tersebut agar BRIN dapat memandu perjalanan industrialisasi di Indonesia. Kepala Bappenas Rahmat Pambudi menjelaskan bahwa negara maju bukan hanya karena SDM-nya, melainkan juga kemampuan inovasi dan teknologi. Rahmat menambahkan bahwa Bappenas juga sudah mengakomodasi rencana jangka panjang maupun rencana jangka menengah. Namun Rahmat menekankan bagaimana pemikiran strategi ke depan setelah dirumuskan dan bagaimana implementasinya. Kami rapat bersama dan kita sama-sama memahami bahwa negara maju itu pertama-tama bukan karena sumber daya alamnya, bukan karena uangnya saja, tapi yang penting adalah kemampuan inovasi dan teknologi, dan tadi sudah dirumuskan dengan baik oleh Bapak Kepala BRIN. Dan kami sudah mengakomodasi sebenarnya dalam rencana jangka panjang maupun rencana jangka menengah. Namun demikian, kita perlu bersama-sama memikirkan bagaimana strategi kita ke depan setelah kita merumuskan RPJPN dan RPJMN. Dan setelah itu polisinya, dan setelah itu baru implementasinya. Dan kita harus mengetahui persis bahwa dasar daripada pengembangan inovasi dan teknologi itu berdasarkan keunggulan komparatif. Di samping itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi atau BRIN, Profesor Arif Satria menambahkan, bagaimanapun juga negara harus bisa memandu industrialisasi berdasarkan sains, teknologi, dan juga riset. Selain itu, Arif menjelaskan bahwa BRIN juga harus mampu memproyeksikan kerangka industrialisasi ke depan sebagai penjabaran rencana jangka panjang. Jadi tadi kami mendiskusikan beberapa kerangka riset dan inovasi jangka panjang untuk memperkuat daya saing bangsa. Nah, salah satu hal yang juga dibicarakan untuk melengkapi sampaikan oleh Kepala Bappenas adalah bahwa kita juga harus bisa memandu perjalanan industrialisasi di Indonesia berdasar pada kekuatan sains dan teknologi dan riset yang itu harus di forecast. Jadi kita sebagai lembaga riset harus mampu untuk bisa memproyeksikan bagaimana kerangka industrialisasi kita ke depan sebagai penjabaran dari rencana jangka panjang nasional ya, dan juga RPJMN yang jangka menengah, sehingga teknologi yang memang kira-kira akan relevan di masa mendatang untuk kebutuhan industrialisasi mendatang, sejak saat ini harus mulai kita lakukan riset dan kita perkuat risetnya. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan 3 kebijakan prioritas pada tahun 2026 dalam acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2026. 3 arah kebijakan prioritas yaitu penguatan ketahanan sektor jasa keuangan, pengembangan ekosistem yang kontributif, serta pendalaman pasar keuangan dan pengembangan keuangan yang berkelanjutan. Berlangsung di Hotel Bidakara Jakarta pada Kamis 5 Februari 2026, Otoritas Jasa Keuangan menggelar Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2026. Dalam pertemuan tersebut, Frederica menyampaikan 3 arah kebijakan prioritas, yaitu penguatan ketahanan, sektor jasa keuangan, pengembangan ekosistem yang kontributif, serta pendalaman pasar keuangan dan pengembangan keuangan berkelanjutan. Dari sisi memperkuat sektor jasa keuangan, Frederica menekankan pada penguatan infrastruktur yang menggunakan AI, serta menyusun cetak biru, menyiapkan ekosistem dalam mendukung pengawasan lembaga jasa keuangan. Selain itu, melalui 8 rencana aksi strategis transformasi pasar modal yang telah diluncurkan pada minggu lalu, OJK juga bersinergi membuat Satgas Reformasi Integritas Pasar Modal bersama Kementerian Keuangan, BEI, KSEI, dan ID Clear. Ketahanan sektor jasa keuangan juga diperkuat melalui penyempurnaan tata kelola dan manajemen risiko, termasuk pengelolaan risiko terhadap ancaman cyber yang semakin kompleks dan semakin canggih. Infrastruktur pengawasan dan pelaporan diperkuat, termasuk mendaya gunakan teknologi terkini seperti AI melalui pengembangan pengawasan terintegrasi berbasis teknologi. Dinamika yang terjadi pada pasar modal kami sadari menjadi momentum refleksi bahwa pertumbuhan yang tinggi tidak cukup. Diperlukan langkah perbaikan agar pertumbuhan di pasar modal lebih berkualitas. OJK bersama dengan Bursa Efek Indonesia
Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Clearing Penjaminan Efek Indonesia, pelaku industri dan para stakeholder berkomitmen melakukan reformasi integritas pasar modal Indonesia yang didukung. Kami sudah berdiskusi dengan Pak Menko, kita akan segera membentuk Satgas Reformasi Integritas. Sedangkan dari segi pengembangan ekosistem sektor jasa keuangan yang kontributif, OJK memaparkan bahwa pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih KDMP per Desember 2025 telah tersalurkan pembiayaan lebih dari 149 triliun rupiah untuk program makan bergizi gratis. Telah tersalurkan dana lebih dari 1,02 triliun rupiah kepada 952 SPPG. Selain itu, dukungan sektor jasa keuangan untuk program prioritas Presiden yang berkaitan dengan ekosistem Bullion Bank telah mencapai 16.870 kg emas dengan nilai 48 triliun rupiah untuk mempercepat program hilirisasi. Dari Jakarta, Priska Priscilla, Ahmad Amin, jurnalis Info TV melaporkan. Kementerian PU melakukan pembangunan tahap 2 sekolah rakyat yang merupakan kelanjutan dari komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Menteri Dodi menegaskan pembangunan sekolah rakyat harus dilaksanakan tepat waktu dengan tetap mengutamakan kualitas bangunan dan akuntabilitas pelaksanaan. Kementerian PU melakukan pembangunan tahap 2 sekolah rakyat yang merupakan kelanjutan dari komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Pekerjaan yang dilakukan yakni struktur dan arsitektur, mekanikal elektrikal, landscape, dan furnitur. Pembangunan memakan waktu 240 hari sejak 2 Desember 2025 sampai 29 Juli 2026 dan progres saat ini 8%. Menteri PU Dodi Hanggodo menyampaikan bahwa pembangunan tahap 2 merupakan kelanjutan dari komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim, sekaligus menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Dodi menegaskan pembangunan sekolah rakyat harus dilaksanakan tepat waktu dengan tetap mengutamakan kualitas bangunan dan akuntabilitas pelaksanaan. Untuk progres dari pembangunan SR Jabar kedua, saat ini sudah mencapai di 14,2% untuk keseluruhan dari proyek ya. Kita ada 3 lokasi, di Cikarang, Jasinga, dan di Soreang. Jadi ada 3 lokasi, Pemkab Bekasi, Bogor, dan Bandung. Untuk menjaga kualitas sendiri, kita sebenarnya sudah ada prosedur dari kita ya. Kita menjalankan semua prosedur IHSSE sesuai dengan ISO. Kita juga melakukan pengawasan dan pengendalian, dibantu dengan Site Quality Manager. Kita juga dibantu quality pemastiannya dari manajemen konstruksi dari proyek ini. Kemudian kita melakukan ITP dan juga work method kita paparkan terlebih dahulu di saat sebelum memulai pekerjaan. Kemudian inspection kita lakukan sebelum dan setelah pekerjaan dilakukan. Mungkin yang membuat beda dari sekolah rakyat ini pertama dari jangka waktu pelaksanaannya dan luasan area yang dikerjakan ya Pak. Kita rata-rata sekitar 6-7 hektar untuk satu lokasinya. Kemudian jangka waktunya hanya 7-8 bulan. Yang di belakang ini kita lagi pengerjaan dari pekerjaan substruktur, yaitu struktur bawah. Kita sudah melakukan pemancangan di area ini. Kemudian dilanjutkan oleh pekerjaan pile cap dan tie beam yang akan disusul dengan slab dari slab beton. Untuk lantai 1, harapan kita bisa menyelesaikan struktur pekerjaan struktur total di 2 bulan. Untuk di satu lokasi Cikarang ini total 24 gedung dengan fasilitas umum. Jadi untuk proyek SR Jabar 2 ini kita ditargetkan untuk menyelesaikan di bulan Juli 2026 menyambut tahun ajaran baru di 2026-2027. Oleh karena itu kita pengerjaannya kita lakukan secara paralel dari semua zona, dari zona 1 sampai zona 6, di mana di situ ada semua dari asrama guru, rusun asrama murid, dan juga sekolah SD sampai SMA. Secara nasional, sekolah rakyat tahap 2 akan dibangun di 104 lokasi pada 102 kabupaten kota di 32 provinsi dengan total anggaran sebesar 26,24 triliun rupiah yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2025-2026. Pembangunan dilaksanakan secara multi-years kontrak untuk memastikan kualitas dan keberlanjutan infrastruktur. Setiap sekolah rakyat tahap 2 direncanakan berdiri di atas lahan minimal 5 hektar dan dilengkapi fasilitas pendidikan terpadu.
antara lain ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, asrama siswa dan guru, dapur dan kantin, rumah ibadah, unit kesehatan sekolah, sarana olahraga, serta ruang terbuka hijau pendukung pembelajaran. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR lalu Hadrian Irvani menegaskan anggaran program makan bergizi gratis tidak mengganggu anggaran pendidikan. Lalu menyebut bahwa anggaran pendidikan justru ditambah oleh Presiden Prabowo Subianto. Wakil Ketua Komisi 10 DPR lalu Hadrian Irvani menjelaskan bahwa anggaran pendidikan tidak diganggu oleh anggaran program makan bergizi gratis atau MBG. Lalu menegaskan anggaran pendidikan melainkan ditambah oleh Presiden Prabowo Subianto. Dirinya menyebut Presiden Prabowo telah berkomitmen menambah anggaran pendidikan dengan salah satunya revitalisasi sarana dan prasarana infrastruktur pendidikan. Selain itu, perihal kematian siswa SD di Nusa Tenggara Timur tersebut disebabkan adanya masalah penyaluran program Indonesia Pintar yang belum maksimal. Kami sudah mendapat informasi detail terkait dengan dana MBG. MBG sebenarnya pada prinsipnya tidak akan mengganggu anggaran pendidikan. Karena Presiden sudah berkomitmen akan menambah melalui revitalisasi sarana dan prasarana untuk memperbaiki infrastruktur pendidikan 60.000 sekolah yang akan diperbaiki. Artinya anggaran pendidikan akan ditambah. Nah, ketika anggaran pendidikan ini ditambah, maka akan melebihi angka 20% mandatory spending yang sesuai dengan konstitusi. Bagus memang masukan dari para pihak yang mengatakan bahwa jangan diganggu anggaran pendidikan. Sebenarnya kalau kita baca kronologis dari peristiwa yang ada di NTT, itu sebenarnya kan PIP-nya sudah masuk, tetapi penyalurannya yang belum maksimal. Nah, kita cari sekarang kenapa penyaluran ini tidak maksimal, tidak bisa, sehingga anak menjadi frustasi karena keterbatasan ekonomi. Dan yang paling penting adalah pemerintah daerah, Kabupaten Ngada bersama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memastikan bahwa sekolah rakyat yang hari ini diperuntukkan bagi warga miskin, bagi anak-anak yang tergolong dalam keluarga miskin, harus betul-betul bisa dimanfaatkan dalam rangka menuntaskan itu. Dari Jakarta, Fahrizal Davarishiano, Sinpo TV melaporkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa angkat bicara soal operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK terhadap pejabat pajak Banjarmasin dan Bea Cukai di Jakarta. Purbaya menyebut dirinya mempersilahkan proses hukum yang berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan 2 operasi tangkap tangan atau OTT di hari yang sama. OTT pertama dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Jakarta, sedangkan yang kedua yakni KKP Madya, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Merespon hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan tidak akan ada intervensi hukum yang dilakukan oleh kementeriannya. Namun Purbaya menyebut Kementerian Keuangan akan tetap memberikan pendampingan hukum. Selain itu juga dirinya membuka opsi untuk memberhentikan para pegawainya yang terbukti terlibat dalam kasus OTT tersebut. Ya biar aja kita lihat apa hasilnya OTT itu. Kalau emang orang pajak dan bea cukai ada yang bersalah ya harus ditindak secara hukum sesuai dengan peraturan undang-undang yang berada. Tapi gini, saya tidak akan melepaskan anak buah saya sendirian begitu aja kan. Akan ada pendampingan hukum dari Departemen Keuangan, tapi tidak dalam bentuk intervensi hukum. Itu kira-kira. Kita temenin aja sampai prosesnya selesai. Pak, Memes siapa yang OJK Pak? Ya? Direktur apa? Saya nggak tahu. Anda yang lebih tahu. Saya baru dalam rapat seharian. Tadi Banjarmasin 3 orang Pak pajak. Ada yang 3 di sini, ada yang 8 yang di Lampung katanya. Kira-kira terpukul nggak pajak sama bea cukai OTT dengan satu Pak? Kenapa terpukul? Kan itu justru merupakan titik masuk untuk memperbaiki pajak dan bea cukai sekaligus. Kemarin kan bea cukai udah saya obrak-abrik. Kan yang dapat yang dipinggirkan udah terdeteksi emang sebelumnya emang ada sesuatu yang aneh di situ. Tapi kalau terbukti Pak dari kanwilnya bakalan dipindah juga nggak kemarin Pak di rotasi? Oh iya, bukan rotasi kalau saya nggak boleh menjudge ya. Pak tadi Bapak bilang nanti kita akan non-jobkan mungkin di satu tempat di pusat yang nggak ngapa-ngapain kalau terlibat. Tapi kalau itu boleh berhenti ya? Kamera Pak. Kalau udah terbukti salah, boleh berhenti nggak? Nanti kita lihat.
Kayaknya sih kalau terbukti salah bisa diberhentikan, sekarang berhentikan. Dari Jakarta, Farizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, gelombang PHK guncang media legendaris Washington Post. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, pemerintah Inggris setuju merilis dokumen penunjukan Peter Mandelson sebagai Duta Besar untuk Amerika Serikat. Langkah ini diambil di tengah kemarahan publik dan tekanan parlemen setelah terungkapnya hubungan dekat dengan Mandelson dan juga terpidana kejahatan seks Jeffrey Epstein. Pemerintah Inggris pada Rabu menyatakan akan membuka berkas resmi terkait keputusan menunjuk Peter Mandelson sebagai Duta Besar Inggris untuk Amerika Serikat. Keputusan itu memicu kontroversi besar setelah terungkap persahabatannya dengan Jeffrey Epstein. Perdana Menteri Keir Starmer menghadapi tekanan dari oposisi dan juga dari anggota Partai Buruh sendiri. Starmer mengakui bahwa ia mengetahui hubungan Mandelson dengan Epstein saat penunjukan tahun 2024. Namun mengklaim tidak mengetahui seberapa dalam keterkaitan tersebut. Starmer menuduh Mandelson telah berbohong berulang kali tentang hubungannya dengan Epstein dan menyebut penunjukan itu sebagai kekeliruan besar. Ia menegaskan Mandelson tidak akan pernah diangkat jika fakta lengkap sudah diketahui. Kontroversi ini memuncak setelah dokumen yang dirilis Departemen Kehakiman Amerika Serikat pekan lalu menunjukkan dugaan Mandelson pernah berbagi informasi sensitif dengan Epstein, termasuk terkait kebijakan pajak dan laporan internal pemerintah. Oposisi menuntut sebuah file dipublikasikan dengan transparan, bukan hanya dokumen pilihan pemerintah. Parlemen akhirnya menyepakati Komite Intelijen dan Keamananlah yang akan menentukan dokumen mana saja yang dapat dibuka ke publik. Hingga saat ini belum jelas kapan seluruh dokumen akan dipublikasikan. Namun kasus ini menjadi ujian besar bagi kepemimpinan Starmer dan kredibilitas pemerintah Inggris. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Washington Post melakukan pemutusan hubungan kerja besar-besaran dengan memperhatikan sekitar sepertiga stafnya. Kebijakan ini menghapus rubrik olahraga, menutup liputan buku, serta memangkas sejumlah biro asing. Kebijakan tersebut menjadi pukulan berat bagi salah satu merek jurnalisme paling legendaris di Amerika Serikat. Washington Post pada Rabu mengumumkan PHK besar-besaran yang berdampak ke sekitar sepertiga staf redaksinya. Langkah ini menjadi salah satu pemangkasan terbesar dalam sejarah modern media tersebut. Pemimpin redaksi eksekutif Matt Murray menyebut, keputusan itu menyakitkan namun diperlukan untuk memperkuat posisi perusahaan di tengah perubahan teknologi dan bergesernya kebiasaan pembaca. Dalam restrukturisasi ini, Washington Post resmi menutup rubrik olahraga, menghentikan liputan Book World, serta memangkas sejumlah biro luar negeri, termasuk di kawasan Timur Tengah. Sejumlah tokoh jurnalis dan politik turut mengecam langkah tersebut. Salah satunya Profesor Jurnalisme Columbia Margaret Sullivan menyebut pemangkasan ini sebagai berita menyedihkan bagi masa depan pers di Amerika. Mantan editor Martin Baran menuding pemilik Washington Post, Jeff Bezos, sebagai penyebab utama krisis dan menyebutnya sebagai contoh kehancuran brand yang diciptakannya sendiri dalam waktu singkat. Washington Post dilaporkan kehilangan banyak pelanggan setelah sejumlah keputusan editorial kontroversial, termasuk menarik dukungan dalam pemilu presiden 2024. Langkah PHK ini menambah kekhawatiran publik akan masa depan salah satu institusi media terpenting di dunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Badan Nasional Penanggulangan Bencana meresmikan hunian sementara bagi warga terdampak bencana di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Sebanyak 66 unit Huntara siap ditempati sebagai langkah awal pemulihan kehidupan warga pasca bencana. BNPB meresmikan hunian sementara atau Huntara di Nagari Sumpur, Kecamatan Batipu Selatan, Kabupaten Tanah Datar pada Kamis 5 Februari 2026.
Program ini disiapkan bagi warga terdampak bencana agar dapat kembali tinggal di hunian yang aman dan layak. Menurut BNPB, Huntara menjadi solusi sementara bagi warga sambil menunggu penyediaan hunian tetap. Menurut BNPB, Huntara menjadi solusi sementara bagi warga sambil menunggu penyediaan hunian tetap. Secara simbolis, kunci Huntara diserahkan kepada Bupati Tanah Datar dan perwakilan warga penerima. Total 66 unit Huntara dibangun di 3 titik, 15 unit di Nagari Sumpur, 23 unit di Nagari Bunga Tanjuang, dan 28 unit di Nagari Guguk Malalo. Seluruh Huntara dibangun oleh BNPB dan dukungan lintas sektor sebagai bagian pemulihan pasca bencana. Selain peresmian, BNPB juga menyalurkan bantuan logistik dan kebutuhan dasar bagi penghuni Huntara. Bantuan meliputi sembako, perlengkapan sekolah, perlengkapan ibadah, peralatan tidur, perlengkapan dapur, serta perlengkapan kebersihan. Dukungan ini diharapkan membantu aktivitas dan kenyamanan warga selama tinggal di Huntara. Syukur alhamdulillah ya, kerjasama yang baik. Ini di 3 provinsi, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Tadi sudah kita dengar semua. Paling lambatnya janjinya ini 15 Februari ini selesai. Jadi artinya yang Muslim yang akan memasuki bulan suci Ramadan, ini akan bisa tinggal di Huntara yang sudah disiapkan. Jadi untuk Sumatera Barat juga hal yang sama. Jadi ada beberapa Huntara yang masih dalam pengerjaan. Ya sebenarnya dalam minggu ini selesai, tapi karena belum bisa diresmikan, sehingga insya Allah minggu depan di pesisir selatan dan juga di Tanah Datar akan kita resmikan. Totalnya ada berapa lagi yang tengah berproses, Pak? Ya kan seperti yang disampaikan tadi itu data yang dari Pak Bupati gitu ya kan, nah, tinggal apa. Jadi artinya gini, jadi masyarakat yang tidak dapat Huntara kita beri DTH selama 3 bulan. Tapi 3 bulan ini kita lihat lagi nanti sampai dia dipastikan mendapat rumah tetap yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Peresmian Huntara di Tanah Datar dilaksanakan serentak dengan sejumlah daerah lain di Sumatera dan Aceh. Pemerintah menegaskan komitmen mempercepat pemulihan pasca bencana hingga warga mendapatkan hunian tetap. Rizna Nur, jurnalis Simpo TV, melaporkan. Juru bicara Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera menegaskan bahwa jalan utama di beberapa wilayah yang terdampak bencana kini sudah berfungsi 100%. Selain itu, pembukaan akses jalan utama pun telah dilakukan sejak Januari 2026 lalu. Sejumlah akses jalan utama yang terdampak bencana di Sumatera kini berangsur membaik dan telah selesai 100% sejak 25 Januari lalu. Saat ini seluruh unsur dalam Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana tengah fokus memperbaiki saluran drainase dan parit, serta membersihkan tanah serta rumput yang masih menutup akses di sejumlah titik. Di Aceh sendiri, dari 235 lokasi sasaran pembersihan, kini sudah selesai 129 lokasi. Kemudian yang sedang dalam proses masih tersisa 106 lokasi. Sementara itu sebanyak 10 kabupaten kota masih memerlukan perhatian khusus dari pemerintah setelah banjir bandang dan tanah longsor yang melanda 3 provinsi tersebut. Untuk pembukaan akses jalan utama telah selesai 100% ya, sejak 25 Januari, jadi sejak akhir tahun lalu sudah selesai untuk pembukaan akses jalan yang terdapat lumpur. Kemudian saat sekarang ini perbaikan saluran drainase, parit, pembersihan tanah dan lumpur yang masih menimbun atau menutup akses di beberapa titik. Kita bisa lihat datanya ya. Di Aceh dari 235 lokasi sasaran pembersihan sudah selesai 129 lokasi. Kemudian dalam proses sisanya 106 lokasi. Kemudian di Sumut dari 10 lokasi sudah selesai 3 lokasi dan dalam proses saat sekarang ini 4 lokasi. Kemudian di Sumbar sudah selesai secara keseluruhan 29 lokasi. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, TNI Angkatan Darat terus melakukan upaya pemulihan fasilitas pendidikan pasca banjir bandang di Aceh. Salah satunya dengan merenovasi SD Negeri 1 Tualang Cut di Kabupaten Aceh Tamiang guna mendukung kembali kelancaran proses belajar mengajar. TNI Angkatan Darat terus menunjukkan kepeduliannya terhadap dunia pendidikan pasca banjir bandang yang melanda Aceh Tamiang.
Salah satu upaya dilakukan dengan merenovasi SD Negeri 1 Tualang Cut di Kecamatan Mayak Payet agar kegiatan belajar mengajar dapat segera kembali normal. Renovasi dilaksanakan secara gotong royong melibatkan personel Koramil 06 Mayak Payet bersama Satgas Penanggulangan Bencana dari sejumlah satuan TNI AD. Banjir bandang sebelumnya menyebabkan kerusakan pada bangunan sekolah sehingga menghambat aktivitas belajar para siswa. Babinsa setempat menyampaikan perbaikan sekolah ini merupakan wujud nyata kehadiran TNI dalam mendukung masa depan anak-anak di daerah terdampak bencana. Pekerjaan difokuskan pada pembenahan sarana pendukung sekolah, mulai dari lingkungan halaman, pagar, atap bangunan, hingga plafon ruang kelas yang rusak. Melalui renovasi ini diharapkan sekolah kembali layak digunakan, sehingga anak-anak dapat belajar dengan aman, nyaman, dan penuh semangat. Jihan Nabila, Simpo TV melaporkan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal membuka rute baru Trans Jabodetabek jurusan Blok M Bandara Soekarno-Hatta pada pekan depan. Gubernur Jakarta Pramono Anung meyakini rute baru tersebut akan banyak diminati masyarakat karena efisien dari segi ongkos maupun perjalanan waktu. Kabar gembira bagi Anda yang biasa berpergian menuju Bandara Soekarno-Hatta. Pasalnya Pemprov DKI Jakarta bakal membuka rute baru Trans Jabodetabek jurusan Blok M Bandara Soekarno-Hatta pada pekan depan. Jika biasanya Anda harus merogoh kocek lebih dalam untuk sampai ke Bandara Soekarno-Hatta, namun dengan menggunakan moda Trans Jabodetabek, Anda hanya cukup membayar Rp3.500 untuk tiba di Bandara Suta. Gubernur Jakarta Pramono Anung meyakini rute baru tersebut akan banyak diminati masyarakat karena efisien dari segi ongkos maupun waktu perjalanan. Selain itu, armada bus Trans Jabodetabek yang bagus dan nyaman menjadi daya tarik tersendiri bagi penggunanya. Maka selain Palor, kemudian MRT, saya termasuk yang kemudian betul-betul secara serius untuk membuka yang namanya Trans Jabodetabek. Sekarang dari Banten ke Jakarta itu sudah terhubung dari Alam Sutra, Blok M, PIK 2, Blok M. Bentar lagi akan kita buka dari Soekarno-Hatta ke Blok M. Pasti orang akan menggunakan itu. Gimana dari Soekarno-Hatta sampai Blok M cuma bayar 3.500? Mobilnya bagus, siapa yang nggak mau? Pasti mau. Tapi itu secara signifikan akan mengurangi kemacetan yang ada di Jakarta. Kehadiran Trans Jabodetabek rute Blok M Bandara Suta juga dinilai bakal mengurangi kemacetan yang ada di Jakarta secara signifikan. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Jelang arus mudik dan balik Lebaran 2026, Korlantas Polri memetakan sejumlah titik rawan banjir di jalur Pantura dan Pansela. Pemetaan dilakukan dengan menurunkan langsung petugas ke lapangan untuk memastikan perjalanan pemudik berjalan aman dan juga lancar. Korlantas Polri bersama sejumlah stakeholder melakukan peninjauan langsung jalur Pantura dan juga Pansela di wilayah Tegal. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari persiapan pengamanan arus mudik dan balik Lebaran 2026. Survei jalur dipimpin oleh Dirkamsel, Korlantas Polri, Brigjen Pol Priyanto. Dalam survei tersebut, petugas memetakan sejumlah titik yang memerlukan perhatian khusus karena beresiko tergenang banjir. Dua titik yang menjadi atensi adalah underpass Prupuk dan juga pertigaan Kolonengan. Kondisi geografis di kedua lokasi tersebut dinilai berpotensi menyebabkan genangan air saat curah hujan tinggi. Untuk mengantisipasi banjir, Korlantas Polri telah berkoordinasi dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN. Sebanyak 11 unit pompa air disiapkan agar genangan tidak menghambat arus lalu lintas saat mudik. Hari ini kita melaksanakan survei dalam rangka pengamanan arus mudik Lebaran 2026. Ada beberapa titik krusial yang perlu penanganan khusus. Antara lain tadi di pertigaan Kolonengan, kemudian di sini, lokasi ini underpass Prupuk. Jadi ini bisa dilihat lokasi ini hulunya di atas. Dari makin ke hilir makin rendah. Sehingga air yang datang dari hulu itu akan menggenang di titik sini. Nah ini kita sudah berkoordinasi dengan Badan Pengelola Jalan Nasional. Antara lain solusinya nanti akan disiapkan 11 unit pompa. Jadi ini untuk mengantisipasi banjir. Jadi kita berupaya untuk mengantisipasi segala macam hambatan dalam rangka kelancaran nanti arus mudik Lebaran 2020. Langkah antisipatif ini diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang akan melaksanakan perjalanan mudik dan balik Lebaran pada 2026. Korlantas Polri menegaskan akan terus melakukan pemantauan serta koordinasi dengan seluruh pihak terkait. Hal ini dilakukan untuk memastikan kelancaran dan keselamatan arus lalu lintas selama periode mudik Lebaran 2026. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Anggota DPRD Jakarta Komisi C, Hardianto Kenneth melakukan inspeksi mendadak flyover Pesing, Grogol, Jakarta Barat.
Dari hasil sidak tersebut ditemukan banyak jalan berlubang serta tali air yang sudah tidak berfungsi dengan baik. Anggota DPRD DKI Jakarta Hardianto Kenneth melakukan tinjauan secara langsung flyover Pesing di Grogol, Jakarta Barat. Saat tiba di lokasi, satu persatu tali air di jembatan tersebut dicek dan ditemukan sudah tidak berfungsi lantaran kurang terawat dengan baik. Tak hanya itu, kondisi di jembatan juga ditemukan banyaknya jalan berlubang. Politikus PDI Perjuangan ini pun mengatakan pengecekan ini dilakukan lantaran banyaknya aduan masyarakat yang ia terima terkait jalan rusak di flyover Pesing. Untuk itu ia meminta kepada Dinas Bina Marga untuk segera melakukan perbaikan jalan berlubang agar tidak menimbulkan kecelakaan bagi para pengendara yang melintas. Dasar dari keluhan masyarakat, saya datang mengecek karena memang saya sudah melihat sudah parah sekali gitu loh. Intinya saya dengan Pak Ben ini kan dari Dinas Bina Marga adalah mitra ya. Pada intinya kami ingin mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Jakarta. Karena memang kita ketahui bersama bahwa curah hujan sangat tinggi. Jadi itu juga akan berdampak kepada jalan. Karena kita tahu kalau jalan rusak ini kan dampaknya juga sangat meluas ya. Menghambat orang cari makan, membuat kemacetan. Mungkin juga imbasnya lebih parah ya kecelakaan lalu lintas. Jadi pada intinya kalau memang Bapak Ibu dan para saudara sekalian kalau memang merasakan atau melihat jalan-jalan rusak, mungkin bisalah mengadu ke sosial media kami. Mungkin bisa lewat Instagram @dinasbinamarga atau mungkin melalui saya bisa @Kenneth Hardianto atau lapor Kenneth. Jadi malam ini hasil temuan saya kita minta dari Dinas Bina Marga malam ini juga harus selesai karena besok pagi kan pengguna jalan kan mau pakai jalan ini ya. Ini juga wilayah adalah jalan yang sangat vital. Dalam kesempatan yang sama, Subkelompok Pemeliharaan Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Beni Situmorang mengaku kerusakan jalan di jembatan flyover Pesing disebabkan oleh karena curah hujan yang tinggi. Ia juga membenarkan genangan air yang kerap mengendap di jalan lantaran adanya penyumbatan sampah di tempat pembuangan air. Mohon maaf atas ketidaknyamanan pengguna jalan selama ini. Kami tetap berusaha memperbaiki jalan-jalan yang berlubang. Mulai dari kemarin sebelum pasca hujan, setelah hujan tetap kita koordinasi dan tim kita selalu keliling memperbaiki jalan lubang. Di sini ada sering juga kemarin genangan, kita sudah memperbaiki mulut-mulut airnya dan hari ini juga tetap kita perbaiki dan kita juga berkoordinasi dengan Dinas Pertamanan agar sama berkoordinasi memperbaiki taman-taman biar enggak tersumbat pembuangan tanah-tanah, enggak tersumbat ke salurannya. Semoga Bapak Ibu nyaman nanti setelah kita perbaiki lagi. Tetap kami berusaha melayani untuk kenyamanan pengguna jalan. Terima kasih. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau langsung kondisi jembatan Waibungur yang berada di Desa Kalipasir, Kabupaten Lampung Timur. Kunjungan ini menjadi angin segar bagi masyarakat setelah penantian panjang terkait pembangunan jembatan vital penghubung antar wilayah setempat. BNPB juga menyiapkan 66 huntara layak huni di tanah datar. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau langsung kondisi jembatan Waibungur yang berada di Desa Kalipasir, Kabupaten Lampung Timur. Kunjungan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari perhatian Presiden Prabowo terhadap proyek yang telah terbengkalai selama bertahun-tahun akibat persoalan hukum. Proyek tersebut diperkirakan telah mangkrak selama 8 hingga 10 tahun. Karena itu pemerintah diminta hadir secara menyeluruh untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Tidak hanya pada aspek jembatan, tetapi juga pengendalian banjir. Jembatan Waibungur dipastikan telah masuk dalam daftar prioritas nasional. Hal ini mengisyaratkan bahwa percepatan pembangunan akan segera dilakukan guna memulihkan fungsi jembatan sebagai urat nadi transportasi dan ekonomi desa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah Indonesia menegaskan komitmen terhadap isu perubahan iklim dan kelautan melalui kolaborasi internasional bersama World Economic Forum.
Komitmen tersebut menjadi salah satu hasil pertemuan dari Presiden Prabowo Subianto dalam Forum World Economic Forum di Davos, Swiss, Januari 2026 lalu. Dalam pertemuan World Economic Forum di Davos, Presiden Prabowo Subianto turut membahas isu perubahan iklim dan laut sebagai bagian dari agenda global. Sebagai tindak lanjut, pemerintah Indonesia bersama World Economic Forum berkomitmen menyelenggarakan Ocean Impact Summit atau OIS pada Juni 2026 mendatang di Bali. Pembina Yayasan Samudra Indonesia, Alex Retraubun menyampaikan, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar memiliki potensi karbon biru yang sangat besar. Menurut Alex, potensi tersebut perlu dikelola secara berkelanjutan melalui sinergi kebijakan dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat komitmen Indonesia dalam perlindungan ekosistem laut, sekaligus mendukung agenda iklim global. Indonesia kita semua tahu ya, negara kepulauan terbesar di dunia. Dan konsekuensi negara kepulauan terbesar di dunia itu dia memiliki ekosistem khas tropis, yang mana ekosistem itu menjadi kekuatan penting terkait dengan isu karbon biru ya. Tetapi ekosistem ini harus dipelihara, dijaga gitu loh, karena banyak fakta juga yang menunjukkan bahwa kita mengalami bencana ekologis ya, bencana ekologis itu bukan saja di darat seperti di Sumatera ya, tapi juga di laut. Nah, oleh sebab itu terkait dengan agenda biru karbon biru ini, kita harus melakukan konsolidasi secara nasional. Sementara itu, anggota Komisi 4 DPR RI, Rohmin Dahuri, menyebut upaya merawat dan melindungi alam memiliki dampak positif dalam menekan resiko perubahan iklim. Selain manfaat lingkungan, perlindungan dan restorasi ekosistem juga memberikan nilai ekonomi. Melalui skema perdagangan karbon dan pajak karbon, Indonesia berpeluang mendapatkan manfaat ekonomi sekaligus memperkuat komitmen terhadap pembangunan keberlanjutan. Positif sekali kita merawat alam, berarti kita juga menyelamatkan dampak negatif dari perubahan iklim dan seterusnya. Yang kedua juga tadi kita ada economic benefit ya, karena memang udah kesepakatan di dunia sejak Paris Agreement 2015 ya, bahwa barang siapa bangsa dan negara iya kan yang melindungi kemudian merestorasi ekosistem ini, kita dapat economic benefit, yaitu berupa carbon trading, carbon tax, dan seterusnya. Jihan Nabila, Simpo TV melaporkan. Wakil Kepala Staf Angkatan Udara Marsda TNI Teddy Rizali Hadi menyaksikan langsung profesionalisme prajurit Korps Pasukan Gerak Cepat dalam latihan tempur Harda Martuha 1. Latihan ini digelar di Air Weapon Range Lanut Pangeran Embun, Yamin, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung pada 4 Februari 2026. Wakasau Marsda TNI Teddy Rizali Hadi, mewakili Kepala Staf Angkatan Udara, menyaksikan pelaksanaan latihan Harda Maruta 1 tahun anggaran 2026 yang menjadi puncak latihan Brigade Parako 1 Paskat. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan kemampuan operasional prajurit Korps Pasukan Gerak Cepat dalam mendukung operasi Matra Udara. Berbagai skenario operasi tempur disimulasikan secara realistis, mulai dari infiltrasi, serangan, perebutan, dan pertahanan pangkalan, pembebasan sandera hingga operasi penyelamatan di medan pertempuran. Prajurit juga dilatih melaksanakan penerjunan statis dan free fall, termasuk penerjunan wingsuit, serta menguji kesiapan satuan dalam menghadapi perkembangan peperangan modern dengan pemanfaatan drone tempur. Latihan ini diikuti 1.152 prajurit Korps Guard dan melibatkan berbagai alutsista, di antaranya pesawat angkut C-130 Hercules, CN-295, helikopter AC-725 Caracal, NAS 332 Super Puma, serta kendaraan tempur P-6 Ataf dan P-2 Tiger. Latihan Harda Maruta 1 diharapkan mampu membentuk prajurit Korps Guard yang adaptif, modern, profesional, dan unggul dalam menghadapi berbagai dinamika dan tantangan operasi ke depan.
Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Kapal Cumi tenggelam, 3 tewas dan 5 orang hilang. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, unit Reskrim Polsek Serpong dan juga Polres Tangerang Selatan mengungkap peredaran gelap sabu seberat 2 kg. Selain itu, unit Reskrim Polsek Serpong juga mengungkap kasus peredaran obat keras golongan G jenis Heisigmer di kawasan Serpong. Dalam penggeledahan, petugas menemukan 32.000 butir obat keras golongan G, merek trihexypenidil yang dikemas dalam 32 botol plastik warna putih dan dibungkus karung dari seorang tersangka berinisial NW. Pelaku diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu. Sementara kasus sabu, polisi menyita barang bukti seberat total 2,1 kg, timbangan digital, alat hisap plastik klip, 2 unit telepon genggam, serta tas ransel. Berdasarkan keterangan tersangka, sabu tersebut disimpan di sebuah ruko di wilayah Ciberem, Jawa Barat, dan didapatkan dari seorang pengedar yang saat ini masih dalam pendalaman petugas. Dari pengungkapan obat terlarang, polisi menaksir nilai ekonomi barang bukti sebesar 8,5 juta rupiah dan berhasil menyelamatkan sekitar 11.000 jiwa dari penyalahgunaan obat keras. Sementara dari penyitaan 2 kg sabu, setidaknya 8.000 jiwa berhasil diselamatkan dari bahaya narkotika. Dari pengungkapan di wilayah Medang, Pagedangan, Polres Tangerang Selatan. Dari situ kita melakukan penyelidikan dan mengarah pada seseorang yang ada di daerah Bandung. Dan ditemukan 2.008 gram sabu, 2 kilo. Untuk sabu memang ini jaringan dari Tangerang, Tangsel, sampai ke Jawa Barat, Bandung. Masih kita dalami. Jadi obat ini sebenarnya obat yang resmi. Jadi pasti ada pabriknya. Jadi ini disalahgunakan, yang harusnya pakai resep dokter, disalahgunakan terutama ini kalangan anak-anak muda. Untuk apa? Jadi untuk mereka tuh percaya diri dan adrenalinnya terpacu. Polisi menegaskan akan terus memperkuat penindakan guna memutus mata rantai peredaran obat keras dan narkotika ilegal di wilayah hukum Polres Tangerang Selatan. Dari Tangerang Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Satuan Reserse Narkoba Polres Serang juga membongkar jaringan narkoba lintas provinsi hingga ke wilayah Sumatera Selatan. Petugas mengamankan 4 orang tersangka dan menyita barang bukti berupa 14 kg ganja dan juga ratusan gram sabu. Inilah detik-detik saat personel Satres Narkoba Polres Serang melakukan penggerebekan di rumah persembunyian bandar narkoba di wilayah Batu Raja Timur, Sumatera Selatan. Pelaku tidak berkutik saat petugas memintanya menunjukkan tempat penyimpanan barang haram. Dari hasil penggeledahan di dalam kamar, polisi menemukan 14 kg ganja serta lebih dari 100 gram sabu siap edar. Hasil pengembangan jaringan ini membuat polisi berhasil meringkus total 4 orang tersangka di sejumlah lokasi berbeda, mulai dari Jawa Barat hingga Sumatera Selatan. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku menggunakan modus transaksi secara terputus. Penjual dan pembeli tidak pernah bertemu, melainkan berkomunikasi melalui media sosial Instagram. Pengungkapan besar ini berawal dari laporan masyarakat yang segera ditindaklanjuti oleh kesigapan personel di lapangan. Dengan disitanya barang bukti tersebut, Polres Serang diklaim telah menyelamatkan sekitar 43.000 jiwa warga dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Jajaran Satreskrim maupun Narkoba, Polres Serang pada bulan Januari ini, di dalam 1 bulan ini, kita melakukan pengungkapan kegiatan narkotika antar provinsi, yang mana dari kegiatan narkotika ini kita melakukan pengungkapan ganja dan sabu. Lebih kurang ganja ada sekitar 14 kg yang kita amankan dan sabu lebih kurang sekitar 100 gram yang kita amankan. Dengan jumlah tersangka ada 4 tersangka yang kita amankan dan semua sudah kita lakukan
penanganan dan penahanan. Kini keempat pelaku telah ditahan di Mapolres Serang. Mereka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Serang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor kembali terjadi di Kota Pangkalan Balai, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, di mana kali ini pelaku menyasar halaman kantor VIV cabang Pangkalan Balai. Akibatnya, satu unit motor yang terparkir di lokasi raib dibawa kabur pelaku. Aksi pencurian sepeda motor di wilayah Banyuasin, Sumatera Selatan tak ada habisnya. Rekaman CCTV memperlihatkan komplotan pencuri membawa lari sepeda motor di halaman kantor VIV cabang Pangkalan Balai, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Dalam rekaman CCTV ini, pelaku dengan santai menggondol sepeda motor milik korban yang terparkir. Pelaku merusak kunci kontak menggunakan kunci T, dan dalam hitungan detik, sepeda motor pun dibawa lari pelaku menuju ke Kota Palembang bersama seorang rekannya. Aksi cepat pelaku membuat korban tidak sempat melakukan pengejaran. Kanit Pidum Reskrim Polres Banyuasin, Ibda Joko Prakoso mengatakan, menyikapi maraknya aksi pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polres Banyuasin, Satuan Reserse Kriminal Polres Banyuasin telah turun ke lokasi kejadian. Petugas mengumpulkan rekaman CCTV serta barang bukti lainnya guna mengidentifikasi pelaku dan jaringannya. Masuk ke parkir depan kantor EBF menggunakan kunci T dan ranmor yang diambil merek Honda Bestrik dengan pemilik atas nama Alexandra, karyawan PT EBF, alamat Desa Biuku. Dari ciri-ciri fisik pelaku kayaknya residivis, pelaku curang. Sebagai langkah antisipasi, pihak kepolisian mengimbau masyarakat agar lebih waspada saat memarkirkan kendaraan. Masyarakat juga dianjurkan untuk menambahkan kunci ganda sebagai upaya mempersempit ruang gerak pelaku pencurian sepeda motor. Dari Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Salju lebat melanda wilayah Jepang Utara selama 2 pekan terakhir. Tumpukan salju hingga mencapai 2 meter menutup jalan raya, menghentikan transportasi dan menyebabkan puluhan korban jiwa. Otoritas menyebut sebagian besar kematian terjadi saat warga membersihkan salju di atap rumah mereka. Salju lebat terus menumpuk di Jepang bagian utara, menyebabkan kondisi darurat di berbagai daerah prefektur. Sedikitnya 15 prefektur terdampak dengan ketinggian salju mencapai 2 meter di wilayah terparah. Otoritas setempat melaporkan lebih dari 35 orang tewas dan ratusan lainnya terluka. Sebagian besar korban meninggal akibat terjatuh saat membersihkan salju di atap rumah mereka. Di prefektur Aomori, ribuan rumah mengalami pemadaman listrik. Sementara sejumlah jalur kereta termasuk Shinkansen terpaksa dihentikan sementara karena kondisi cuaca ekstrim. Gubernur prefektur Aomori, Soichiro Miyashita, menyatakan sejumlah jalan utama beresiko terblokir total. Akibatnya, ambulans dan kendaraan darurat sulit menjangkau lokasi penyelamatan, memaksa tim medis berjalan kaki membawa tandu. Pemerintah Jepang memperingatkan meski suhu diperkirakan menghangat, bahaya belum berakhir. Salju yang mencair dapat memicu longsor, permukaan licin, serta resiko kecelakaan susulan. Badai salju diperkirakan masih akan berlanjut pada akhir pekan ini. Warga dihimbau tetap waspada dan mengutamakan keselamatan saat beraktivitas di luar rumah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Aparat kepolisian Polrestabes Palembang menangkap seorang penjamret HP bocah yang viral di media sosial beberapa waktu lalu. Pelaku diamankan di rumahnya tanpa perlawanan. Penjamret HP seorang bocah yang viral di sosial media akhirnya ditangkap aparat kepolisian Polrestabes Palembang. Pelaku diamankan petugas di kediamannya tanpa perlawanan. Seperti diketahui, pelaku menjamret HP seorang bocah yang sedang berada di salah satu warung di Lorong Lebak Rani, Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang. Kamera CCTV merekam aksi penjamretan pelaku dan beredar luas di sosial media. Polisi dengan cepat menindaklanjuti video viral itu dengan mencari keberadaan pelaku dan menangkapnya. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Sony Mahar Budi Adityawan membenarkan aksi penjamretan yang dilakukan pelaku dan pelaku kini sudah berhasil diamankan. Benar, pada beberapa hari yang lalu telah terjadi pencurian dan kekerasan dengan korban anak-anak. Jadi ketika anak-anak sedang main HP di rumahnya, kemudian pelaku mendatangi dan merampas HP korban. Dan alhamdulillah dalam waktu 3 kali 24 jam
tim kami dari unit Bidum Satreskrim Polrestabes Palembang berhasil melakukan identifikasi terhadap pelaku dan melakukan penangkapan di rumah pelaku. Pelaku selanjutnya dibawa ke Mapolrestabes Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Dua pengamen di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat nekat melakukan aksi pencurian satu unit sepeda motor yang terparkir di garasi rumah warga. Aparat kepolisian memburu kedua pelaku melalui hasil rekaman CCTV. Detik-detik rekaman CCTV menunjukkan dua pengamen melakukan aksi pencurian satu unit motor metik di salah satu rumah warga di perumahan Kota Serang Baru, Desa Sukaragam, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ida pemilik kendaraan mengatakan pelaku yang berjumlah 2 orang memanfaatkan kelengahan dirinya yang lupa mencabut kunci kontak di sepeda motor usai memakai kendaraan. Kedua pelaku merupakan kawanan pencuri yang berpura-pura menjadi pengamen. Kronologinya itu jam 4:30 sore. Posisi emang kesalahan saya mungkin ya teledor karena habis buat jemput anak. Udah seingat saya sih udah dikunci stang, cuman lupa dicabut gitu. Jadi itu jadi kesempatan ada pengamen lewat, lihat mungkin kunci ngegantung gitu ya. Terus nggak langsung diambil sebenarnya sama itu si pengamen. Jadi pengamen itu mungkin pengamen terus nggak ada orang keluar. Terus dibiarin terus dia jalan ke sana, muter lagi, balik lagi. Mungkin posisi kok motor masih ada. Pasca kejadian, pihak kepolisian mendatangi tempat kejadian meski belum mendapatkan laporan resmi dari pemilik kendaraan. Polisi mengamankan bukti rekaman CCTV dan meminta keterangan sejumlah saksi. Dapat saya jelaskan terkait dengan kasus curanmor yang terjadi di wilayah Serang Baru, tepatnya di perumahan KSB Blok B. Upaya yang telah kita lakukan terkait dengan kasus tersebut, kita melakukan jemput bola. Saat kita menerima informasi dari masyarakat, kami memerintahkan tim opsional dan Kanit Reskrim untuk segera melakukan penyelidikan di TKP. Setelah di TKP, dilakukan interogasi terhadap orang yang menguasai kendaraan tersebut, dan ternyata diketahui bahwa kendaraan tersebut tidak dilengkapi atau tidak memiliki surat-surat STNK maupun BPKB atau bukti kepemilikan. Walaupun orang yang menguasai kendaraan tersebut yang mengaku bukan sebagai pemilik kendaraan tersebut, yang mana kendaraan itu adalah kendaraan jaminan hutang dari teman yang bersangkutan. Selanjutnya kasus ini kini dalam penanganan pihak kepolisian sektor Serang Baru dan Polres Metro Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Aksi pelecehan seksual juga kembali terjadi di Kota Bekasi, Jawa Barat, di mana kali ini korbannya seorang siswi sekolah menengah pertama atau SMP. Korban menjadi sasaran pelecehan oleh pengendara sepeda motor, di mana aksi tidak terpuji ini sempat rekam kamera CCTV di lingkungan warga. Dari rekaman kamera CCTV, korban yang sedang berjalan kaki di kawasan Perumnas 3, Kelurahan Arenjaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, terlihat dihampiri pengendara sepeda motor dan dilecehkan. Pelaku kemudian tancap gas guna melarikan diri. Korban yang terkejut berteriak meminta tolong. Namun kondisi jalan yang sepi, tidak ada warga yang mendengar teriakan korban. Menurut keterangan warga, sebelum melakukan aksinya, pelaku diduga telah mengintai lingkungan tempat tinggal korban selama beberapa hari. Yang saya tahu ya pertama, saya di posisinya ada di dalam rumah. Dengar ada anak-anak teriak perempuan gitu. Terus ada suara motor kenceng, kira saya ada maling motor. Ternyata bukan. Nah malamnya itu orang tuanya dari korban datang ke rumah. Saya nggak ada. Nah besoknya baru datang ke rumah nih, kata cerita kalau anaknya habis kena pelecehan, katanya nangis nih ke warung, ada pelecehan. Dia lapor, jangan lapor ke saya bilang lapor ke Pak RW biar diviralin. Akhirnya dia datang ke Pak RW, akhirnya diviralin itu.
dari CCTV. Jadi Aksi pelecehan seperti ini dinilai semakin meresahkan, khususnya bagi perempuan dan anak-anak. Warga berharap pelaku segera ditangkap agar tidak ada lagi korban berikutnya. Saat ini, kasus masih dalam penyelidikan Polsek Rawalumbu bersama Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Yudhalis Info TV melaporkan. Kecelakaan laut melanda kapal penangkap cumi KM Indo Perkasa 03 di perairan Pulau Wasir, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku. 3 orang korban ditemukan meninggal dunia, sementara 5 orang lainnya dalam pencarian. Kapal diduga tenggelam akibat diterjang gelombang tinggi. KM Indo Perkasa 03 berukuran 26 GT tenggelam di sekitar perairan Pulau Wasir pada Senin lalu sekitar pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur. Kapal ini kehilangan keseimbangan hingga terbalik setelah diterjang ombak besar dan cuaca buruk. 8 orang ABK dilaporkan selamat setelah bertahan di atas badan kapal yang terapung dalam posisi telungkup. Para korban selamat kemudian dievakuasi oleh KM Bahtera Nuh ke Kota Dobo. Pencarian kedua yang dilakukan pada Kamis 5 Februari 2026 siang, tim SAR gabungan menemukan 3 korban dalam kondisi meninggal dunia. 2 jenazah ditemukan di pantai Desa Jerwatu, sementara 1 lainnya terperangkap di dalam bangkai kapal. Perkembangan operasi SAR hari kedua kecelakaan kapal KM Indo Perkasa 03 dengan POB 16 orang tenggelam di perairan Pulau Wasir, Kabupaten Kepulauan Aru. Dan dari jumlah 16 korban, diantaranya 8 ditemukan dalam keadaan selamat, 3 hari ini ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, dan dalam pencarian 5 orang. Tim SAR gabungan dari Basarnas, Polairut, TNI AL, dan BPBD terus menyisir titik koordinat kejadian di tengah kondisi cuaca hujan ringan dan tinggi gelombang mencapai 2,5 meter. 5 korban yang belum ditemukan diduga hanyut terbawa arus ke arah barat laut perairan Aru. Dari Kepulauan Aru, Maluku, Jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita malam ini. Saya Azhar Putra, mewakili rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan selamat berakhir pekan.